Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kak Mia. Baik, di sini nanti kita akan belajar bersama Kak Mia ya. Sebelumnya, kakak ada jargon loh. Siapa kita? Generasi emas, generasi unggul, penerus bangsa. Oke, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS, di mana kita akan mempelajari bab di sini tempat tinggalku. Kali ini kita akan belajar mengenai peta dan bentang alam. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah melihat atau membaca sebuah peta? Oke, sebelum kakak lanjut ke materi, di sini kakak membuat video di mana dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami fungsi dari peta dalam mengenali lokasi dan informasi geografis. Kemudian kita bisa mengetahui bagian-bagian dari peta serta bagaimana sih cara membaca peta. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengidentifikasi berbagai jenis bentang alam yang ada di Indonesia. Oke, sekarang masuk ke materi peta. Oke, peta adalah representasi suatu wilayah di permukaan bumi pada bidang yang datar. Peta membantu kita mengetahui lokasi, jarak, serta arah. Mengapa sih peta itu penting? Ya, peta memudahkan kita dalam navigasi atau memahami letak suatu geografis wilayah dan mempelajari informasi khusus seperti persebaran penduduk atau iklim. Terus, apa sih Kak bagian-bagian utama dari peta itu? Oke, yang pertama ada judul, kemudian ada legenda, ada arah mata angin, ada skala, ada simbol, ada warna, inset peta, serta garis bintang dan garis tujuh. Peta ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, peta umum. Peta umum ini merupakan suatu peta yang menyediakan gambaran wilayah secara menyeluruh. Contohnya, peta Indonesia. Kemudian yang satunya yaitu peta tematik. Peta tematik ini menyediakan informasi spesifik seperti peta persebaran hewan, peta iklim, ataupun peta padatan penduduk. Oke, ini ada contoh peta umum dan peta tematik. Silahkan anak-anak atau teman-teman bisa membedakan ya, mana peta umum, mana peta tematik. Oke, selanjutnya di sini ada contoh simbol pada peta. Di atas ini ada persegi panjang di mana tengahnya ada lingkaran. Itu merupakan simbol dari ibu kota negara. Kemudian yang sebelahnya yaitu persegi panjang warna hitam, itu merupakan simbol dari ibu kota provinsi. Sebelahnya lagi ada garis lengkung berjumlah 4, itu menandakan simbol sungai. Kemudian yang sampingnya ada gambar pohon kelapa, itu merupakan simbol dari persebaran kelapa. Kemudian yang terakhir ada segitiga, yaitu ya segitiga berwarna merah, itu bermakna atau simbol dari gunung berapi. Oke. Selanjutnya kita sudah membahas tentang peta nih. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentang alam. Sebelumnya anak-anak atau teman-teman udah tahu belum apa sih bentang alam itu dan contohnya yang ada di Indonesia itu apa sih? Oke, mari kita simak video atau materi selanjutnya. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terhampar, termasuk susunan daerah tanah dan perwakilan visualnya. Bentang alam merupakan salah satu unsur fisik geografis. Bentang alam yang ada di Indonesia itu ada apa saja sih? Oke, kita lihat ya, di atas sana ada gunung, ada pantai, danau, bukit, dan mungkin ada bentang alam yang lainnya. Oke, bagaimana sih proses pembentukan dari bentang alam itu? Bentang alam terbentuk dari dua proses. Untuk yang pertama yaitu gerakan lempeng tektonik. Kemudian yang kedua adalah peran vulkanisme.
Gerakan lempeng tektonik adalah bagian dari kerak bumi yang bergerak di atas lapisan mantel. Gerakan lempeng ini menyebabkan berbagai fenomena alam seperti pembentukan pegunungan dan gempa bumi. 3 pergerakan lempeng tektonik adalah yang pertama yaitu divergen, yaitu berpisah. Kemudian ada konvergen, yaitu bertabrakan. Kemudian yang terakhir ada transform. Transform adalah bergeser. Oke. Kemudian ada peran vulkanisme. Vulkanisme adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan, yang kemudian magma tersebut membentuk gunung api dan daratan tinggi. Oke. Gunung api ini tidak hanya membentuk bentang alam yang baru, tetapi juga membawa material vulkanik yang memperkaya tanah di sekitarnya. Baik, kita sudah mempelajari ya, apa sih itu peta, apa sih kegunaan peta, dan kita juga sudah mempelajari tentang bentang alam. Kemudian, apa sih manfaat memahami peta dan bentang alam itu apa sih? Oke, manfaat memahami peta dan bentang alam yang pertama yaitu mengetahui letak dari tempat tinggal kita. Kemudian, pengaruh geografis terhadap kehidupan. Kemudian, kesadaran alam risiko bencana. Ada lagi memudahkan perencanaan atau navigasi. Kemudian yang terpenting yaitu mendukung kegiatan ekonomi dan lingkungan. Di sini dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa peta membantu kita memahami lokasi, kondisi, serta kondisi geografis suatu wilayah. Sementara bentang alam berpengaruh besar terhadap kehidupan dan lingkungan sekitar. Baik, sekian penjelasan dari Kak Mia, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.